Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah masih memberikan kesehatan, kekuatan iman. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah subuh berjamaah. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang berbahagia, kita akan melanjutkan belajar kita pada subuh ini bab janaiz, yaitu tentang menguburkan, tentang memandikan sudah, mengkafani sudah, dan menyolatkan juga sudah kita praktekkan. Memang masih banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan itu. Namun kita lanjut dengan menguburkan. Dalam Al-Quran dikatakan Allah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi pada pagi ini kita sama-sama belajar, sama-sama mengikuti pembelajaran tentang jenazah. Karena masalah jenazah ini kita tidak semua yang tahu tentang hal ini, apalagi tentang fikih, ya, tentang ilmu hukum dalam agama. Makanya kita akan mengambil satu rujukan saya dulu, itu buku Syed Sabiq, ya, Muhammad Syed Sabiq ini. Mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan menguburkan mayat. Apabila meninggal seseorang, maka ada 4 kewajiban kita, yaitu memandikan, mengkafani, kemudian menyolatkan, dan terakhir adalah menguburkan. Ini yang sudah kita pelajari ketiga, yaitu selain menguburkan, yang memandikan, mengkafani, menyolatkan. Sekarang kita akan masuk belajar tentang menguburkan mayat. Dalam buku ini disebutkan cukup panjang juga ini pembahasannya. Memang kita ambil ringkasan, nanti langsung praktisnya. Cuma ini tidak lupa bawa apa tadi ini, boneka. Bisa langsung yang dalam kondisi sudah dikafani, ya, dan kita akan seolah kita membawa ke tempat pemakaman seperti itu. Hukum menguburkan mayat. Nah, di sini disebutkan umat Islam adalah sepakat bahwa hukum mengubur mayat ini adalah fardu kifayah. Seperti disampaikan sebelumnya, fardu kifayah bermakna suatu kewajiban yang bila dilaksanakan oleh sekelompok orang, ya, beberapa orang saja, kaum muslimin maksudnya, maka gugurlah kewajiban orang Islam lainnya. Oh ya, ini yang sudah ada. Kalau Ustaz Noman, ini difokus kondisinya dengan TKP tadi. Ya, ini nanti kan kita cuma hidungnya tak ada nih. Iya, Ustaz. Nah, ya. Ada kan Pak kain putih yang dalam di kondisinya dalam keadaan dibungkus mayatnya, yang dikafani. Itu yang penting. Baik, kita lihat dulu. Ini kita sampaikan dulu pengetahuan tentang menguburkan mayat. Ini disampaikan cukup panjang juga, mudah-mudahan cukuplah dengan praktek nanti. Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul bagi yang masih hidup dan yang sudah mati? Artinya kita tidak tahu di bumi mana kita akan dipanggil oleh
Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Luqman ayat 31 juga disebutkan itu. Dan salah satu di antara rahasia Allah yang tidak diketahui oleh manusia adalah di bumi mana kita akan dipanggil oleh Allah. Kita maunya kan di sini, kita maunya kan di Mekah, kita maunya di tempat yang kita mau, ya, dalam kondisi ibadah. Tapi kan kita tidak tahu di bumi mana kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tetap berdoa kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, ya. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman, dan seterusnya. Itu kita berdoa pada Allah semoga dalam keadaan beriman kita hidup, dan dalam keadaan beriman juga kita akan meninggalnya. Hukum ini pertama sebutkan hukum mengubur mayat pada waktu malam. Ini pengetahuan dulu. Sampaikan tentang ini. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum menguburkan mayat pada malam hari adalah seperti menguburkan pada siang hari. Dia sama. Boleh. Rasulullah SAW pernah mengubur seseorang yang merasakan suaranya dengan zikir, mengeraskan maksudnya. Rasulullah pernah mengubur seseorang yang mengeraskan suaranya dengan zikir pada malam hari. Fatimah, Abu Bakar, Utsman, Aisyah, dan Ibnu Mas'ud juga dikubur pada malam hari. Nah, jadi tidak mesti pada siang hari. Boleh. Kan mayat itu kan segerakan aku, karena dia tempatnya nggak di sini lagi. Nah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kubur. Karena itu sebuah lentera dinyalakan. Beliau mengambil posisi dari arah kiblat dan bersabda, rahimakallahu in kunta la'awaha salaan lil Qur'an. Semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya kamu adalah orang yang amat lembut hati dan banyak membaca Al-Quran. Jadi salah satu amalan yang bisa menemani kita juga termasuk amalannya adalah ibadah membaca Al-Quran. Dialah yang setia menemani kita di alam kubur sampai hari berbangkit, bahkan sampai hari kiamat nanti di padang mahsyar. Jadi di samping amalan wajib yang kita lakukan, ibadah sholat fardhu 5 waktu jangan ditinggal, ditambah satu amalan kita yang juga akan setia menemani kita dalam kubur dan di padang mahsyar nanti, itulah membaca Al-Quran. Bacaan Al-Quran kita inilah yang akan menerangi kubur kita. Beliau lalu membaca takbir sebanyak 4 kali. Tirmizi mengatakan kebanyakan ulama memperbolehkan penguburan mayat pada malam hari. Ini tentang menguburkan tadi pada siang atau malam. Ini berarti malam hari kan boleh seperti itu, Pak. Perbuatan itu diperbolehkan apabila hak-hak mayat tidak disisakan dalam sholat, dan sholat anaknya dan sholat untuknya tidak ditinggalkan. Artinya diperbolehkan apabila hak-hak mayat itu tidak disisakan dan sholat untuknya tidak ditinggalkan. Apabila penguburan mayat pada malam hari menyebabkan hak-haknya disisakan, sholat untuknya ditinggalkan, dan kesempurnaan pengurusannya tidak tercapai, maka syarak melarang hal itu. Artinya sepanjang tidak ada yang dipermasalahkan dalam hal itu, silakan saja, boleh. Nah, kemudian menguburkan mayat pada tengah hari serta ketika matahari terbenam atau terbit. Mengubur mayat dimakruhkan, makruh ya Bapak Ibu, pada waktu matahari terbit, matahari tepat di tengah hari, dan pada waktu matahari terbenam. Nah, ini. Tetapi para ulama sepakat bahwa apabila mayat dikhawatirkan membusuk, maka diperbolehkan dikubur pada waktu-waktu tersebut. Maksud diperbolehkan dalam hal ini adalah boleh yang murni, yang tidak bercampur dengan makruh. Jadi boleh, ya. Makruh hukumnya di sini ini untuk mengubur mayat pada tengah hari dan
pada matahari terbenam atau terbit, dibolehkan, dimakruhkan di sini. Jika tidak dikhawatirkan membusuk, menguburnya pada saat-saat itu diperbolehkan, namun dengan syarat tidak sengaja. Jika disengaja maka hukumnya makruh. Jadi intinya Bapak Ibu, ya, mayat ini atau jenazah itu kan mestinya disegerakan, jangan sampai berlama-lama, seperti itu dia. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Uqbah berkata, ada 3 waktu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk melakukan sholat atau mengubur jenazah, yaitu ketika matahari terbit hingga naik sepenggalah, kemudian ketika matahari tepat berada di tengah hari hingga tergelincir ke barat, dan ketika matahari akan terbenam hingga betul-betul terbenam di pada malam hari. Sementara itu, Hanabilah mengatakan bahwa mengubur jenazah pada saat-saat tersebut makruh secara mutlak berdasarkan hadis tadi. Nah, Bapak Ibu, ini masalah mengubur mayat pada tengah hari ya, di makruh hukumnya. Hukum menggali liang kubur hingga dalam. Sebenarnya ini langsung ke praktisnya, tidak apa kita bacakan pengetahuannya dulu ini. Cukup panjang hal-hal yang berkaitan dengan satu bab itu tentang sholat, banyak juga, masih banyak juga kemarin belum disampaikan pengetahuannya. Karena kita kan kemarin langsung praktik sholatnya kan. Hari ini kita menyampaikan sekilas dulu di buku fikih ini sampaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan menguburkan mayat. Sebelum kita langsung praktik kepada menguburkan nanti praktisnya, hukum menggali liang kubur hingga dalam. Ini tujuan mengubur mayat adalah menutupi jasad di dalam liang kubur hingga bau busuknya tidak tercium dan tubuhnya tidak dimakan oleh hewan buas atau burung. Cara apapun yang dapat mewujudkan tujuan ini sudah dapat menggugurkan kewajiban, artinya tetap dalam. Nah, selama tidak tercium oleh binatang buas di kira-kira berapa meter tuh, 1,75 ya. Ya, seperti itu. Ya. Hisam bin Amir berkata, kami mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Uhud. Kami berkata, wahai Rasulullah, membuat liang kubur untuk tiap-tiap jasad terasa berat bagi kami. Rasulullah SAW bersabda, dan sebagian artinya saja, hendaklah kalian menggali kuburan dengan bentuk yang dalam. Hendaklah kalian menggali kuburan dengan bentuk yang dalam, luas dan bagus, dan kuburlah 2 orang atau 3 orang di dalam satu kuburan. Berarti boleh. Nah, ini berdasarkan ini kan, menguburkan itu kan pada berdasarkan 1 orang. Kalau di sini nanti boleh antara 2 atau 3 dalam satu pemakaman itu. Para sahabat bertanya, siapakah yang lebih berhak kami mendahului, wahai Rasulullah? Siapakah yang lebih berhak kami dahulukan, maksudnya? Ya Rasulullah, maka beliau menjawab, qaddimu aktsarhum Qur'anan. Dahulukanlah orang yang paling sering membaca Al-Quran. Nah, ini lagi-lagi amalan sunnah yang kita perbanyak itu baca Al-Quran. Inilah yang akan setia menemani kita di alam kubur. Ayahku ketika itu dikubur bersama 2 orang lainnya di dalam satu kubur. Berarti boleh ini. Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Munzir meriwayatkan bahwa Umar berkata, dalam kalah liang kubur hingga ketinggian tubuh yang sempurna. Menurut Abu Hanifah dan Ahmad bahwa liang kubur didalamkan hingga setengah postur tubuh. Setengah postur tubuh. Jika lebih dari itu maka hal itu lebih baik. Berarti Bapak Ibu, kalau kita melihat kebiasaan kita melihat orang yang memakamkan, itu kan seperti tubuh kita kan hilang ini kan.
Nah, jadi dalamnya itu kira-kira 1,75 meter lah gitu ya. Artinya masih ada sisa gini. Artinya sepanjang mayat itu tidak ditercium oleh binatang buas seperti itu ya, atau burung gitu. Jadi kedalamannya. Kadang-kadang kan kita melihat ini juga kondisi tanah, ya kan? Kondisi tanah juga seperti itu kita diperhatikan juga. Lahat lebih utama daripada syak. Nah, kita bacakan. Lahat adalah sebuah liang di sisi sebelah kiblat kubur yang dibentuk dengan batu bata sehingga mirip dengan rumah yang beratap. Berarti lahat yang dalam kubur maksudnya bukan di atas ya. Lahat adalah sebuah liang yang di sisi sebelah kiblat kubur yang dibentuk dengan batu bata sehingga mirip dengan rumah yang beratap. Jadi dibentuk posisinya seperti bukan batu bata kita sudah sana enggak, tapi dilobangi ya, liang kubur itu. Adapun syak adalah sebuah liang di tengah kubur, di bagian bawahnya yang sekelilingnya diberi bata. Jenazah diletakkan di dalam liang ini dan diatapi dengan sesuatu yang dapat menjadi atap baginya. Kedua cara ini boleh dilakukan, tetapi lahat lebih utama. Nah, ini antara syak dengan lahat. Dalil yang menunjukkan bahwa keduanya itu boleh adalah sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Anas radhiyallahu an berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ada orang yang ahli membuat lahat dan ada orang yang ahli membuat syak. Maka para sahabat berkata, kita beristikharah kepada Allah. Kita mengurus urusan untuk meminta kedua-duanya datang. Siapa di antara keduanya yang lebih dahulu datang, kita minta untuk menggali kubur. Mereka pun mengirim utusan kepada keduanya, kemudian ahli lahat tadi datang lebih dahulu karena itu mereka membuat lahat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa lahat lebih utama daripada syak adalah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Nabi bersabda, "Allahdu lana wasyaqu li ghairina." Lahat untuk kami dan syak untuk selain kami. Artinya lahat itu lebih utama. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, kita masuk kepada cara memasukkan mayat ke dalam kuburan. Ini saya sampaikan dulu, kita bacakan ini. Kenapa dibaca ini? Karena ada riwayatnya, ya, ada rujukannya. Jadi kalau karena hal-hal yang tentang fikih ini mesti dilihat karena tidak banyak kita yang paham tentang ini, maka kita ada buku rujukan ya, Bapak Ibu, yaitu Muhammad Said Sabiq tentang penguburan ini. Cara memasukkan mayat ke dalam kuburan. Dalam buku ini disebutkan salah satu sunnah memasukkan mayat ke dalam kubur adalah dengan mendahulukan ujung kaki. Ketika diangkat, ya, ini saya belum niat. Sedang diangkat, didahulukan kaki, tapi dengan perlahan, dengan kompak dan bersama-sama mengangkatnya. Dan baca lagi, salah satu sunnah memasukkan mayat ke dalam kubur adalah dengan mendahulukan bagian ujung kaki mayat jika mungkin ya. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat bahwa suatu saat Abdullah bin Zaid memasukkan mayat ke dalam kubur dengan mendahulukan kedua kaki mayat. Jadi karena yang di bawah menunggu juga mengambil mayat, makanya dengan kompak, dengan bersama-sama mengangkat jenazah sambil memasukkan ke dalam kubur. Nah, jadi ya didahulukan kakinya. Abdullah bin Zaid berkata, inilah termasuk sunnah. Ini termasuk sunnah. Jika cara seperti ini sulit dilakukan, maka bagaimanapun caranya diperbolehkan. Ibnu Hazm mengatakan memasukkan mayat ke dalam kubur dapat dilakukan dengan cara apapun. Mayat dapat dimasukkan dari arah kiblat, dari arah laut kiblat, dimulai dari kepalanya pun boleh, atau dimulai dari kedua kakinya. Alasannya tidak ada keterangan tegas mengenai hal ini.
panjangnya Pak. Oke, satu lagi disampaikan dulu. Hukum menghadapkan mayat ke arah kiblat, mendoakannya dan melepaskan tali kafannya. Salah satu perbuatan sunnah yang bersumber dari ilmu adalah menidur miringkan mayat, dimiringkan mayat ke sebelah kanan di dalam kubur dan menghadapkan wajahnya ke arah kiblat sembari membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ya, Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Jadi sebetulnya ketika makanya ketika memasukkan mayat ke dalam kubur itu mestinya orang yang paham juga. Ya, Bapak Ibu, dia ada dibaca ada juga Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Nah, jadi nanti ketika memberikan bantalan seperti tanah yang dibulatkan itu, nah itu juga ada bacaannya itu, ya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, minha nu'idukum wa fiha nukhrijukum taratan ukhra. Kemudian setelah itu tali-tali kafan dilepaskan. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa ketika meletakkan jenazah di liang kubur, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Bismillahi wa ala millati Rasulillah, dengan menyebut nama Allah dan atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Ini yang berkaitan dengan penguburan dulu kita bacakan. Hukum menyertakan pakaian kepada mayat di dalam kuburan. Mayoritas fuqaha, ahli fikih maksudnya, memandang makruh untuk menyertakan pakaian, bantal atau sejenisnya pada mayat di dalam kuburan. Jadi sampaikan makruh hukumnya untuk menyertakan pakaian, bantal atau sejenisnya pada mayat. Namun sebetulnya yang kita bawa untuk ketika kita akan meninggal itu kan kain kapan aja sebetulnya. Sementara itu Ibnu Hazm berpendapat bahwa menyertakan pakaian atau kain di bawah mayat, kain maksudnya di bawah mayat di dalam kubur adalah boleh. Ini Ibnu Hazm mengatakan seperti itu, boleh. Pendapatnya itu didasarkan kepada sebuah riwayat bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, maka Rasulullah dihampiri dengan qatifah, pakaian yang ada bulu-bulu halusnya yang berwarna merah. Ibnu Hazm mengatakan Allah telah membiarkan hal ini dalam mengubur jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjaga dari perbuatan dosa manusia. Perbuatan seperti itu juga dilakukan oleh orang-orang pilihan yang pada saat itu. Mereka telah sepakat tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Maka para ulama menganggap sunnah untuk membantali kepala jenazah dengan bata, membantalinya mungkin dengan batu atau dengan tanah yang melandasi pipi kanan dengan bata atau sejenisnya setelah kafan disibakkan dari pipinya dan setelah jasad diletakkan di dalam liang kubur. Jadi sebagai bantalannya kan boleh batu bata. Nah, kalau kita kan biasa kan tanah yang dibulat-bulatkan itu yang diberikan bantalan penyanggahnya, ada di bagian kepala, ada yang di bagian punggung atau di pinggul atau di bagian lututnya, ya, itu dibolehkan. Itu untuk menyangkanya supaya dia bisa dihadapkan, hidung mayat itu bisa menghadap tanah kiblat, ya, dan itu diciumkan. Kemudian apalagi kan dibuka itu, ya, dibuka bagian mukanya, diciumkan ke tanah menghadap kiblat. Kita baru membayangkan, kan kita nggak bisa praktek kita nih. Baik Bapak Ibu ya, ini kita bacakan dulu lah untuk langsung praktisnya ini. Jadi begini, setelah jenazah disolatkan sebaiknya disegerakan diangkut ke kuburan. Mengubur mayat itu bertujuan untuk menjaga kehormatannya. Oleh karena itulah maka kuburan itu harus dalam, sekadar pembusuknya tidak keluar dan tidak dibongkar oleh binatang buas. Liang lahat
bisa dibuat di pinggir arah kiblat liang lahat, jadi lebih cenderungnya kepada lahat. Bisa dibuat di pinggir arah kiblat, bisa pula menggunakan peti jenazah tergantung kepada tanahnya. Ya, dekatkan kerana jenazah ke liang lahat. Jadi pertama Bapak Ibu, jadi jenazah tadi kan sudah diangkat tadi nih ya, diangkat, ini pemakaman. Kemudian jenazah itu dimasukkan ke kuburan di liang lahat. Kemudian apa lagi? Setelah itu buka dulu sebelum kita masukkan, itu dibuka tali yang mengikat tikar tadi. Kan tadi kita mengangkat jenazah tadi dalam kondisi umpamanya ada yang digulung dengan tikar, buka dulu sehingga nampak betul mayat itu diangkat ke dalam kubur. Yang tampak adalah jenazah yang dibungkus dengan kain kafan yang masuk ke dalam kuburan. Kemudian masukkan jenazah ke liang lahat secara hati-hati, ya, kompak dan bersama-sama. Jadi dari arah kanan, darah sini juga yang berlawanan juga memegang, ya. Jadi sehingga betul-betul diangkat perlahan-lahan masuk ke kuburan tadi. Pada waktu masuk itulah kita membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah, ya, dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis suratul Musi dan Abu Daud, itu doanya. Kemudian jenazah diletakkan di tanah yang bagus, ya, di tanah yang bagus, rapi, menyamping, wajahnya menghadap kiblat. Jadi ini yang kami sudah ada kain kafan ya Pak ya. Nah, jadi kan kita mengangkat ini beberapa orang tadi Pak ya, tidak satu orang, ini satu aja nih. Jadi arah sini juga mungkin 3 orang, berapa orang untuk mengangkat perlahan-lahan. Diangkat, ketika dimasuk ke dalam kubur, Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Diangkat ke bawah lagi, sampaikan dan sampai ke tanah. Ini posisinya seperti ini, ya Pak, ya Bu. Ini posisi mayat seperti ini. Nah, hidungnya ditempelkan ke tanah. Kemudian sebelum itu juga tali temali juga dibuka. Ya, jenazah diletakkan di tanah yang bagus, rapi, menyamping, wajahnya menghadap kiblat. Seperti ini posisinya. Kemudian beri bantalan. Ini bantalannya ini seperti tanah yang dibulatkan untuk menjaga posisinya. Ya Bapak Ibu ya, yang seperti bola itu kan dibulat-bulatkan. Tekan di sini, gunanya supaya bisa menempel hidungnya itu ke tanah tadi. Ya, posisinya seperti itu. Kemudian dalam kondisi seperti ini dibuka semua tali temali yang mengikat jenazah tadi. Dibuka tali pocongnya tuh, tali pocong tuh Pak. Ya, talinya dibuka di bagian kepala, ya, di bagian yang terikat tadi di pinggul ya, di posisi lipat tangan tadi ya. Kemudian di kaki yang di pinggul juga dibuka, di lutut ya. Nah, silakan dibuka tali temalinya dan juga membuka kain kafan yang menutup wajah muka dibuka sehingga betul-betul nampak mukanya itu ditempelkan menghadap kiblat. Tempelkan ke tanah. Ditempelkan ke tanah. Nah, makanya supaya dia bisa mencium tanah itu, maka diberi bantalan di sini. Bantalannya ganjalan ya, apa namanya? Ganjalan namanya itu. Dan di sini kasih tanah supaya dia posisinya seperti ini dia. Tidak miring. Kalau seperti ini juga posisinya boleh ditambah lagi, nggak apa-apa. Untuk yang penting bagaimana mayat itu bisa posisinya tuh miring. Gitu. Ada mau saya tanyakan Pak, pengalaman ada beberapa kuburan ini orang itu melaksanakan azan sebelum jenazah diturunkan. Apakah itu ada hadisnya? Ya, itu ya. Baik, sebentar dulu ya, sampaikan dulu nih. Ini sebelum mayat pelaksana tadi ke atas ya. Nah, kita sampaikan dulu nih.
Dibuka tali temalinya dulu Bapak Ibu ya, mengikatnya, dan juga membuka kain kafan yang menutup wajahnya sehingga pipi kanan menyentuh tanah dan wajahnya diciumkan ke tanah. Kalau sulit juga boleh diberi bantalan lagi. Nah, boleh diberi bantalan lagi itu ya, tambahan. Ya, Bapak Ibu ya. Ustaz, nanya untuk yang tadi karena saya pernah menguburkan itu. Posisi mayat itu tidak tegak begini Ustaz, tapi dimiringkan ke arah ke depan supaya dia bisa tidak membalik lagi ke ngadak gitu. Maka seperti ini jadinya, bukan tegak begini dibuat, tapi miring ke depan. Nah, alasannya supaya jangan kembali. Betul Pak. Jadi dipasanglah situ. Nah, pada posisi dia balik begini, ini kan dibuka wajahnya. Sementara membukanya itu tidak terbuka semua, hanya sebatas wajahnya saja, tidak sampai seperti Ustaz katakan pipinya itu menyentuh di tanah, karena hanya sebatas sedikit saja begitu supaya hidungnya itu menyentuh ke tanah. Nah itu bagaimana Ustaz? Iya Bapak Ibu, dalam ini disebutkan juga bahwa memang kondisinya seperti ini ya. Kalaupun posisinya itu tujuannya mengisi bantal itu supaya dia tidak membalik, ya kan? Nah, makanya ada juga yang membawa seperti ini agak dicondongkan sedikit sehingga dia betul-betul tercium. Nah, hitungannya itu mencium tanah gitu ya. Nah, masalah buka tadi memang dibuka nih bagian ini ya. Ya, atau yang intinya itu bagian hidungnya ini dia mencium. Dan kalau terbuka semuanya silakan saja, tidak apa-apa. Kalau tidak apa juga. Penting ini di sini terbuka bagian wajahnya ini. Mana saya tenang nih ada pula ya. Ya jadi begitu dia. Intinya itu boleh dihadapkan seperti ini, posisinya agak miring sedikit, dan itu mainnya posisinya hidungnya mesti menempel ke tanah. Begitu dia. Kenapa lebih dimiringkan seperti ini? Iya tidak apa-apa supaya lebih. Pipinya itu maksud saya Ustaz. Nah, apakah mesti pipinya menyentuh tanah atau hanya sebatas hidungnya saja? Itu saja. Dia masih tadi pipi kan begitu dia. Bukan kayak begini tidak. Begini dah. Hidungnya tidak. Nah hidungnya yang begini kan dihadapkan ke. Kalau hidung cium dia, pipi ya tidak bisa. Nah, pipi itu maksudnya ke posisi begini tadi kan. Nah, ini kan di kain putih tadi. Ya. Ada yang terbuka seperti ini, ada yang tidak, nggak masalah. Penting hidungnya ini pipinya ke bawah ke tanah. Kalau yang ditempel itu ke dinding tanah, bagian tanah tadi. Berarti nggak mesti dibuka sampai pipinya nampak. Enggak. Ini bagian ini aja deh. Ya. Posisi pipi kan seperti ini dengan makanya secara langsung kan menempel juga ke bagian bawah tadi kan. Seperti itu dia. Ya tahu kak tali pocong atau kak Ustaz. Ya kalau penting udah dibuka tali pocongnya itu bagian ini yang ibaratnya bagian muka dibuka seperti itu dia. Itu Pak ya. Baik Bapak Ibu, jari kedua kaki juga. Nah, jadi tadi kan bukain sehingga tidak terhalang kain kafan. Kenapa dibuka tali tadi supaya itu sunnahnya seperti itu, buka tali temalinya bagian kaki, bagian lutut, bagian di lipat tangan tadi, bagian kepala juga dibuka tali pocongnya itu. Jenazah ditutup kemudian ditutup dengan kafan. Nah, papat. Nah, tadi seperti sampaikan Ibu, tadi ada yang mengazankan. Wallahu a'lam bishawab, ada yang mengazankan, ada yang tidak. Kita sampaikan sesuai dengan ini tuntunannya, tidak ada bahwa kita belum membaca ada yang mengazankan, tapi juga ada yang mengazankan. Nah, bagaimana hal ini? Kalau di sini belum ada saya membacakan tentang langsung yang mengazankan. Termasuk juga kita pernah melihat beberapa orang ketika sholat, ketika menguburkan itu ada yang mengazankan. Di sini hukum menisahkan untuk ini belum ada saya baca lagi. Kita juga ada Ustaz. Ya. Kita pikirkan dalam hati juga. Iya. Bermacam-macam. Kan? Kalau ditanya ini kan, dia jawabnya siapa rohmu? Dia aja. Dalam ada seperti itu ya. Oke Bapak Ibu ya, untuk yang masalah mengazankan ini kita belum membaca langsung ya Bapak Ibu ya.
pindah Bapak sabar dulu, nanti saya cari lagi sumber kalau ada yang menemukan, nanti saya cari dulu lah apakah ada dalilnya atau ada pernah terjadi pada zaman Rasulullah atau dibolehkan oleh ulama. Nanti kita cari dulu, pending dulu lah. Yang terimalah sampai terimalah sudah mencari juga belum ada ketemu tentang hal ini. Kita akan mencoba sebisa mungkin hal-hal yang tidak berkaitan dengan dilaksanakan oleh Nabi, setidaknya kita jangan melakukan seperti itu. Ya Bu ya. Nah, hal-hal yang melakukan seperti ini ditiadakan dulu. Ya. Kita melaksanakan praktiknya sesuai dengan yang disampaikan, yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak memang hal-hal yang berkaitan dengan yang kita meragukan, ada yang mengazankan, ada yang berzikir, mentalkinkan, ada yang membaca yasin di sana, ada yang menangis di kuburan, ada yang bahkan meminta, ya. Orang pada orang meninggal banyak juga, maka seperti itu. Hal-hal yang berkaitan dengan itu sedapat mungkin yang tidak kita ketahui jangan kita lakukan dulu. Nah, kalaupun ada nanti mungkin kita akan cari dari sumber-sumber bacaannya lagi ya, Bapak Ibu ya. Ini kita pending dulu nih kalian sampai ketemu, karena sampai tadi malam saya belum menemukan nanti. Baik Bapak Ibu, kemudian timbunilah kuburan sampai selesai. Ditimbun, memasukkannya ketika sudah dipapan, diisi papan tadi, ya. Kemudian kita mulai menjatuhkan tanah, dan itu perlahan ada adabnya juga. Ya, tidak langsung kali cepat gitu ya. Nah, jadi gimana gue Bapak Ibu kalau kita melihat pemakaman itu orang yang sudah meninggal, kan kita berharap mayat tadi kan berharap bagaimana doa lah dari keluarga ataupun dari kaum muslimin yang datang tadi kan doa, karena dapatnya pelaksananya bagus-bagus lah, jangan asal cepat gitu ya. Kemudian timbun kuburan sampai selesai, kemudian tancapkanlah nisan sebagai tanda di atasnya. Tancapkan nisan sebagai tanda. Oh ini kuburan si A, ayah saya, ibu saya, atau si fulan. Ya. Kemudian di dalam keadaan darurat diperkenankan dibolehkan mengubur beberapa mayat seperti disampaikan tadi, dibolehkan. Misalnya karena bencana alam ya. Oke Bapak Ibu, dalam mengepalkan tanah tadi, itu kan bantalan tanah tadi kan itu diletakkan, dan meletakkan tadi pada bagian kepala tanah yang pertama itu kita membaca minha khalaqnakum. Ya, minha khalaqnakum berarti itu darinya kami diciptakan. Kemudian kepala berikutnya wa fiha nu'idukum, dan padanya kami dikembalikan. Kemudian wa minha nukhrijukum. Mata berikutnya kita kasih bantalan lagi, ini tidak ada itu ada bacanya juga. Wa fiha wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan padanya kami akan dikeluarkan kembali pada hari yang lain. Nah, jadi maksudnya ada bacanya. Maka setelah kita cari kubur, lanjutkan membaca doa lagi untuk jenazah. Astaghfiru li akhikum wasilu lahu tasbitu qalatul in ana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai menguburkan mayat itu, ia berdiri di atas pinggir kubur dan berkata, mohonkanlah ampun kepada Allah bagi saudaramu dan mintalah ketetapan baginya, karena sekarang ia sedang ditanya. Ya, hadis riwayat Abu Daud, dan hadis ini disahkan oleh Hakim. Nah Bapak Ibu, begitulah sekilas tentang pelaksanaan penguburan mayat. Namun ini tidak sempurna betul, karena ini sekedar bacaan aja baru, tidak praktik langsung. Nah, namun Bapak Ibu, kita akan coba kembali mencari nanti. Ini masih banyak lagi sebetulnya ini. Hukum menabur debu di atas kuburan. Ya. Orang yang ikut menyaksikan proses pemakaman disunahkan untuk menabur debu di kubur dengan 3 kali taburan dari tanah kepalan jenazah. Ini debu jadinya, karena bunga ya. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat bahwa suatu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan jenazah, kemudian mendatangi kuburnya,
dan menaburkan debu dengan 3 kali taburan dari arah kepala. Jadi Arab kan cuma itu yang ada. Ya waktu itu ya. Ya dulu kan belum ada. Hah? Semua tuh. Ada. Tuh. Para ulama memandang sunnah untuk mengucapkan minha khalaqnakum yang diucapkan tadi, ya, dari tanah itulah kami menciptakan kamu, kata Allah. Kemudian bacaan di atas diucapkan bersamaan dengan taburan pertama. Oh ini juga. Oh ya, ini sama nih. Menaburkan tanah tadi juga disamakan bacaannya minha khalaqnakum. Ya, wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Juga di atas sama. Alasan yang mendasarinya adalah Nabi SAW mengucapkan lafal-lafal itu adalah ketika meletakkan putrinya yang bernama Ummu Kulsum di dalam kubur. Ahmad berkata tidak ada anjuran mengucapkan bacaan apapun ketika menaburkan debu karena hadis mengenai itu adalah lemah, tidak mesti, ya. Kita bismillahirrahmanirrahim, itu aja. Kalau saya tidak seperti itu, tapi ada tuntunan seperti itu juga. Minha khalaqnakum, ya, wa fiha nu'idukum, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kemudian hukum mendoakan jenazah setelah dikubur. Umat Islam disunahkan untuk memintakan ampunan atas dosa dan kesalahan jenazah kepada Allah dan mendoakannya agar jenazah itu diberi kekuatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Karena pada saat itu ia akan ditanyai oleh malaikat. Ternyata Bapak Ibu, ketika sudah, bahkan ada ilmu lain mengatakan dijalankan kita ditinggalkan oleh orang yang menguburkan kita, maka kita akan didatangi oleh malaikat. Yang pertanyaan malaikat itu semuanya yang bisa menjawabnya adalah tidak lain amalan ibadah kita. Utsman meriwayatkan bahwa ketika selesai mengubur mayat, Nabi berdiri lalu bersabda, mohonkanlah ampunan bagi saudara kalian dan mintalah agar diberi keteguhan karena sekarang ia sedang ditanya oleh malaikat. Jadi doakan. Jadi ketika sudah kita menguburkan tadi, ya doakanlah. Doakan, boleh dipandu oleh seseorang, boleh kita pun berdoa masing-masing, silakan saja. Ya, Bazar mengatakan bahwa hadis itu diriwayatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan redaksinya seperti ini. Razim meriwayatkan bahwa apabila Ali selesai menguburkan mayat, ia mengucapkan Allahumma haza abduka nazala bika wa anta khairu manzulin bihi faghfir lahu wa wasi' madkhalahu. Ya Allah, ini hamba-hambamu datang untuk berdiam kepadamu dan sesungguhnya engkau tempat berdiam yang paling baik, ampunilah ia. Nah, jadi boleh, intinya kita mendoakan mayat itu aja. Jadi ketika setelah dikubur, dimakamkan, kita tetap mendoakan. Boleh dipandu, boleh, silakan bersama-sama kita masing-masing membacanya. Nih mentalkin kali Bapak Ibu ya, waktu udah habis nih. Mana nih? Bentuk bangunan. Ya? Oke, baik Bapak Ibu, kita sampaikan dulu ya. Saya bisa ya dulu. Hukum mentalkinkan mayat setelah dikubur. Belum ada tentang azan Ibu ya. Hukum mentalkinkan. Sebagian ulama, salah satunya Imam Syafi'i memandang sunnah mentalkinkan mayat setelah dikubur. Hal itu berdasarkan riwayat dari Said bin Mansur, Rasid bin Sa'ad, Dabrah bin Habib, dan Hakim bin Umar. Mereka adalah sekelompok tabi'in. Mereka berkata sebanyak 3 kali, jika kuburan telah diratakan dan para pengantar jenazah telah berpaling, maka disunahkan untuk mengatakan, wahai fulan, ucapkanlah tiada Tuhan, ya, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Wahai fulan, ucapkanlah, Tuhanku adalah Allah.
agamaku Islam dan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mentalkinkan mayat di atas kubur setelah dikubur, ya. Jadi dibacakan seperti itu didasarkan riwayat ini. Wahai fulan, ucapkanlah. Ini orang di atas mengatakan ini. Fulan, katakanlah, tidak Tuhan yang berhak selain Allah. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Wahai fulan, ucapkanlah, Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asar ini disebutkan di dalam Al-Talkhis. Matanya kena bola dia. Namun dia tidak mengomentarinya. Dipanjang di sini Bapak. Sampaikan artinya. Apabila salah saudaramu meninggal, kemudian kamu telah meratakan kuburnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian itu berdiri di atas kepala kuburnya, kemudian ucapkanlah, wahai fulan bin fulanah, sesungguhnya mayat ini mendengar namun tidak memberi jawaban kepada kalian. Ucapkanlah, wahai fulan bin fulanah, maka ketika itu ia akan duduk. Kemudian ucapkanlah, wahai fulan bin fulanah, maka ketika itu ia akan berkata, berilah kami petunjuk, semoga Allah merahmatimu. Ia mengucapkan kata-kata, namun kalian tidak mendengarnya. Ucapkanlah kepadanya, ingatlah sesuatu yang telah kamu tinggalkan di dunia, yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain yang berhak disembah selain Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Maka ridho Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai nabi, dan Al-Quran sebagai pedoman, panutan. Hal itu karena malaikat Munkar dan Nakir saling berpegangan tangan dan berkata, mari kita berangkat. Apa perlunya kita menunggu orang yang telah diajari jawaban? Oi, begitu sah. Allah Akbar. Ya, seseorang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana seandainya ibunya tidak diketahui? Maka Rasulullah bersabda, ini baca artinya aja nih, nasabkanlah kepada ibunya Hawa dengan mengucapkan wahai fulan bin Hawa. Masih supaya nggak putus ya. Al-Hafiz Zahabi di dalam At-Talkhis mengatakan sanad hadis ini cukup baik. Ya. Daya telah menguatkannya di nama orang ini. Daya telah menguatkannya dalam ahkamnya. Dalam mata rantai sanadnya ada Asim bin Abdillah, perawi yang dhaif. Dhaif Ustaz. Ya. Nanti dhaif ada Ustaz. Ya, tidak. Kita baca lagi. Al-Hafiz Zahabi di dalam At-Talkhis mengatakan sanad hadis ini cukup baik. Ini Al-Hafiz mengatakan nih. Ya. Daya telah menguatkannya di dalam Al-Hakamnya. Dalam mata rantai sanad ini ada namanya Asim bin Abdillah, perawinya. Ya. Kemudian Haisami setelah menyebutkannya mengatakan dalam mata rantai sanadnya ada sekelompok perawi yang tidak aku ketahui. Nama Bapak Ibu sebetulnya intinya Pak, kita telah mengumpulkan mata ini, ya kita mendoakannya itu saja dulu. Ya, intinya kita mendoakan, ya Allah ampunilah dia ya Allah, ya ampuni dia ya Allah, lapangkan kuburnya. Ya doa itu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Masalah dia ditanya itu urusan malaikat itu. Ya. Ya. Nah, tapi yang bisa menjadi itu amalan kita masing-masing, amal ibadah kita seperti itu. Allah bisawab. Bapak Ibu masih banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan data ini, ya. Ya kita mesti membaca ini karena banyak riwayat dan saya pun tidak banyak tahu tentang hal ini. Maka kita baca ini, ya Bapak Ibu. Seperti cukup dulu nih, sudah masuk waktu surut. Mudah-mudahan jangan berhenti belajar, ya. Ya tidak banyak tempat baca buku-buku juga boleh. Saya akan baca nanti buku-buku yang fikih sunnah lainnya atau bertanya kepada yang lebih paham.
Nah, kita nih banyak yang kurang paham tentang hal ini, maka kita baca satu buku panduan itu Muhammad Syekh Sabik. Mudah-mudahan ada hikmahnya begitu bersama, setidaknya menambah wawasan lah. Ternyata penting bagi kita tata cara pemakaman ini. Demikian Bapak Ibu, semoga apa yang kita ikuti pada pagi ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah dan menambah wawasan agama bagi kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.